Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sifaulia Zahra, mahasiswa PBA IAIL Aziz semester 7. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu materi ilmu mantik yang berjudul Qadhiyah Syartiyah. Demi mengharap ridho Allah, mari kita buka presentasi pada hari ini dengan membaca Al-Fatihah bersama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita langsung saja mulai presentasinya. Selamat menikmati. Oke, bismillah kawan-kawan. Di sini kita langsung lanjut saja ke materi yang akan saya bahas, yaitu Qadhiyah Syartiyah. Pertama-tama mari saya share screen terlebih dahulu. Oke. Di sini saya akan membahas tentang Qadhiyah Syartiyah. Pertama kita bahas dulu ya tentang Qadhiyah itu apa sih? Di sini ada pengertian Qadhiyah nih. Apa sih Qadhiyah itu? Qadhiyah itu adalah qaulun mufidun yahtamilu sidqa wal kidba lidzatihi, yaitu pernyataan yang sempurna yang isinya mengandung kemungkinan benar atau salah. Jadi dia bisa benar dan dia bisa salah. Lalu apa saja unsur-unsur dalam Qadhiyah? Dalam Qadhiyah sendiri itu ada 3 unsur. Yang pertama maudu atau subjek, yang kedua ada mahmul atau predikat, dan yang ketiga ada robitoh atau nisbah atau biasa juga disebut dengan penghubung. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam Qadhiyah. Jadi Qadhiyah sendiri itu ada dua macam. Yang pertama Qadhiyah Hamiliyah, yang kedua Qadhiyah Syartiyah. Qadhiyah Hamiliyah sendiri biasa kita kenal dengan proposisi kategorik, sedangkan Qadhiyah Syartiyah biasa dikenal dengan proposisi hipotesis. Jadi Qadhiyah sendiri itu adalah proposisi. Nah, proposisi itu apa sih? Pernyataan yang sempurna yang isinya mengandung kemungkinan benar atau salah. Oke, kita lanjut ya. Tapi di sini saya fokus bahasnya presentasinya itu tentang Qadhiyah Syartiyah. Oke, apa sih Qadhiyah Syartiyah itu? Kita lihat ya pengertiannya di sini. Qadhiyah Syartiyah atau proposisi hipotesis ialah qadhiyah yang di dalamnya ada penghukuman atas ketersambungan dan keterpisahan antara dua sisi. Sisi yang pertama disebut muqaddam atau antisedan, dan yang kedua, sedangkan sisi yang kedua disebut dengan istilah tali atau konsekuen. Jadi intinya Qadhiyah Syartiyah itu ada dua sisi atau terdiri dari dua qadhiyah. Jadi ada dua sisi. Yang sisi pertama kodam ilmu mantik kita sebut dengan muqaddam, tapi atau biasa juga disebut dengan antesedan. Terus yang sisi kedua dalam ilmu mantik itu kita sebut sebagai tali. Nah, lalu kenapa sih dia dinamainya Qadhiyah Syartiyah? Nah, dia sendiri tuh dinamai Qadhiyah Syartiyah karena memang di sana ada huruf dan jawab syarat yang menggabungkan kedua sisinya. Ini ada syarat yang menjadikan sisi pertama dan sisi kedua tuh ada keterhubungan gitu. Makanya dinamakan Qadhiyah Syartiyah. Nah, biar lebih jelasnya lagi, kita masuk ke contohnya ya. Di sini ada contoh, jika hujan turun, maka bumi akan basah. Nah, kalau kita lihat di sini ada dua sisi ya, ada dua qadhiyah gitu. Yang pertama, hujan turun itu kalau dalam ilmu mantik istilahnya dia sebagai muqaddam, lalu bumi akan basah itu sebagai tali. Lalu di sana juga terdapat adat dan jawab syarat yang terdapat di kata jika dan maka. Nah, berarti dapat kita simpulkan juga di sini Qadhiyah Syartiyah terdiri dari 3 unsur. Yang pertama ada muqaddam atau antisedan, yang kedua ada tali atau konsekuen, dan yang ketiga ada adat dan jawab syarat sebagai sebuah ciri khas dari Qadhiyah Syartiyah sendiri juga itu. Nah, perlu juga kita catat ya kawan-kawan bahwasannya menjadi fokus utama Qadhiyah Syartiyah itu adalah keterhubungan antara kedua sisinya tadi. Jadi keterhubungan antara si muqaddam dan talinya, bukan menginformasikan kebenaran muqaddam berdiri sendiri atau tali berdiri sendiri. Jadi kita nggak fokus ke muqaddam sendiri, tali sendiri, tapi di sini fokusnya di Qadhiyah Syartiyah itu adalah keterhubungan antara muqaddam dan talinya. Sampai sini dapat dipahami kan kawan-kawan? Sebenarnya cukup
cukup mudah dipahami ya sampai sejauh ini. Oke, kita lanjut lagi ya pembahasan kode Satyanya. Nah, apa kode Satya sendiri ini ada macam-macamnya nggak sih? Nah, sebenarnya kode Satya ini ada banyak macamnya. Seperti yang kita lihat di layar ya, di sini ada kayak peta konsep macam-macam kode Satya. Pertama, kode Satya itu sebenarnya dibagi dua. Ada dua macam kode Satya. Yang pertama mutasilah, yang kedua munfasilah. Terus di mutasilah sendiri nanti kita bagi menjadi dua. Ada luzumiyah, menjadi dua macam nih. Ada luzumiyah dan itifakiyah. Lalu di munfasilah ini kita bagi lagi nih, ada yang menurut sisi tabiat, yaitu ada yang inadiyah dan itifakiyah. Lalu ada sesuai bentuk muqaddam dan talinya, yaitu ada maniatul jam'i, maniatul khulu, dan maniatul jam'i wal khulu. Nanti kita akan jabarkan satu persatu. Pertama-tama kita membahas tentang kodiyah syatiyah muttasilah. Apa sih kodiyah syatiyah muttasilah itu? Nah, seperti kita ketahui adalah kodiyah syatiyah yang mana antara muqaddam dan talinya terkait erat atau tidak terpisahkan. Jadi di sini yang perlu kita garis bawahi adalah mutasilah itu terkait erat atau tidak terpisahkan. Jadi muqaddam dan talinya itu terkait erat. Nah, keterikatan itu ditandai dengan adanya nisbah al-itisol. Ini apabila bentuk kalimatnya mujabah atau positif. Sedangkan bila salibah atau negatif, maka bentuk keterikatannya ditandai dengan nafi nisbah al-itisol. Apa sih nisbah al-itisol itu? Nisbah itu kan tadi seperti yang kita tahu adalah kata penghubung ya, al-itisol yang terikat. Jadi ada kata penghubung yang mengikat antar muqaddam dan talinya gitu. Lalu kalau nafi nisbah al-itisol, nafi itu kan artinya peniadaan. Berarti peniadaan kata hubung yang terikat. Jadi peniadaan keterikatan tanda hubung gitulah. Nah, biar lebih jelasnya lagi, kita lanjut ke contoh aja ya kawan-kawan. Di sini ada contoh yang mujabah. Contohnya gini, jika matahari itu terbit, maka siang pun ada. Seperti yang kita ketahui tadi ya, matahari itu terbit sebagai muqaddam, lalu siang pun ada, posisinya menjadi tali. Nah, pada contoh di atas terlihat jelas adanya keterikatan antara muqaddam dan talinya. Sudah jelas gitu, kalau matahari terbit, maka siang pun ada. Nah, di sini bentuk nisbah, bentuk keterikatannya ditandai dengan nisbah itisol karena posisinya mujabah. Di mana letak nisbah itisolnya? Ya, tadi itu ada di jika maka. Jika makanya ini terikat apa ya? Penghubung yang terikat sangat erat gitu. Ya kan benar, jika matahari terbit maka siang pun ada. Benar kan? Nah, itu. Di sana letak syartiyah mutasilahnya. Lalu yang kedua, contoh yang salibahnya ya atau negatif. Di sini contohnya adalah tidaklah jika matahari itu terbit maka hari menjadi gelap. Nah, matahari itu terbit tadi sebagai muqaddam, hari tidak menjadi gelap, menjadi tali. Nah, contoh di atas ini terlihat adanya nafi nisbah itisol karena dia bentuknya salibah. Di mana penafiannya? Di sini ada penafian di kata hari menjadi gelap, ya kan? Karena di depannya tadi ada kata-kata tidaklah. Ada tidaklah maka gitu kan, ngerti kan? Jadi kayak tidaklah jika matahari itu terbit maka hari menjadi gelap. Maksudnya atau kalau lebih jelasnya lagi, jika matahari terbit maka hari tidak menjadi gelap. Maksudnya gitu. Ya kan di sana ada penafian dari nisbah al-itisol gitu. Sampai sini paham kan? Maksudnya dapat dipahami ya. Jadi tadi dia kalau mujabah keterikatannya ditandain dengan nisbah al-itisol. Kalau salibah dia keterikatannya ditandai dengan nafi nisbah al-itisol. Dan satu hal yang paling harus digarisbawahi, kodiyah syartiyah mutasilah adalah muqaddam dan talinya terikat erat. Yang kita perlu garis bawahi adalah terikat erat. Oke, lanjut. Sekarang kita akan membahas nih macam-macam kodiyah syartiyah mutasilah. Seperti yang kita ketahui tadi di awal kan, kodiyah syartiyah mutasilah ini dibagi lagi menjadi dua macam, yaitu luzumiyah dan itifakiyah. Ini terbagi berdasarkan hubungan muqaddam dan talinya. Jadi hubungan keterikatannya tuh kayak gimana sih bentuknya? Nah, pertama kita bahas yang luzumiyah dulu ya. Jadi luzumiyah itu adalah kodiyah syartiyah mutasilah yang diantara muqaddam dan talinya terdapat
keterikatan yang niscaya atau pasti. Oh, jadi hubungan antara mukodam dan talinya itu terikat secara niscaya atau pasti gitu. Jadi keterikatan keduanya itu sudah pasti. Ayo kalau gitu biar lebih jelas, mari kita lihat contohnya. Di sini sebenarnya Qodia Satya Mutasila Luzumiyah ini terbagi lagi menjadi 3 bentuk nih, sebagai berikut. Yang pertama, mukodam atau antecedennya itu menjadi sebab rasional terjadi bagi terwujudnya tali. Contoh nih, jika alam ini baru, tentu ada yang menjadikannya. Di situ kan ada mukodamnya bilang gini, jika alam ini baru, oh berarti ada sebab rasional kenapa alam ini baru. Nah, terus selalu berarti si talinya itu menjadi sebab rasional dari si mukodam, yaitu pastinya karena alam ini baru pasti ada yang menjadikannya. Gitu ya. Masuk akal kan, rasional banget kan ini. Terus yang kedua ada juga nih, luzumiyahnya tuh bentuknya tuh dia mukodam menjadi sebab agamawi atau sebab syar'i bagi terwujud atau terjadinya tali. Contohnya nih, jika matahari itu telah tergelincir, maka sholat zuhur menjadi wajib. Ini perintah agama kan. Jadi kalau misalkan udah matahari tergelincir tuh udah di atas kepala dan udah tergelincir, berarti itu udah masuk ke waktu sholat zuhur. Maka kita wajib hukumnya bagi umat Islam untuk melaksanakan sholat zuhur. Ini apa ya? Keterikatannya sudah niscaya atau pasti kan? Udah misalkan udah masuk waktu zuhur, berarti kita harus wajib sholat zuhur, ya kan? Terus yang ketiga, mukodam menjadi sebab kebiasaan atau sebab adi bagi terwujud atau adanya tali. Contohnya di sini nih, jika Anda makan, maka Anda akan kenyang. Memang sudah kebiasaannya kayak gitu kan, kalau kita makan, pasti kita akan kenyang. Dan hal ini sudah pasti atau niscaya gitu. Nggak perlu diperdebatkan lagi, ya kan? Jadi seperti itu. Sampai sini paham kan? Luzumiyah yang perlu kita garis bawahi adalah keterikatannya tuh sudah pasti dan niscaya. Terus ada lagi satu lagi, yaitu macamnya adalah ittifaqiyah. Nah, ittifaqiyah itu apa sih? Apa bedanya sama luzumiyah? Kalau luzumiyah kan tadi terikat secara niscaya atau pasti. Nah, kalau ittifaqiyah ini tidak terdapat. Jadi di antara mukodam dan talinya tidak terdapat keterikatan yang sifatnya niscaya atau tetap atau berwaktu. Jadi keterikatan tersebut tuh hanyalah sewaktu-waktu atau kebetulan atau kadang-kadang saja. Nah, contohnya nih, kita bisa lihat di sini adalah contohnya setiap kali Ibu Maryam pergi ke kota, anaknya menemaninya. Walaupun di contoh ini ada kata setiap kali, tapi tetap saja keterikatan antara Ibu Maryam pergi ke kota dan ditemani oleh anaknya adalah bukan suatu keterikatan yang pasti. Atau bisa saja suatu saat anaknya sakit, jadinya Ibu Maryam pergi ke kota tidak ditemani anaknya, tapi ditemani oleh tetangganya atau saudaranya atau bibinya. Kan bisa jadi hal itu terjadi. Dia tuh nggak pasti dan niscaya seperti terkaitnya terbit matahari dengan terjadinya siang. Seperti itu. Ya kan? Contoh nih, kalau jika saya haus, maka saya akan minum. Nah, kalau contoh itu termasuknya luzumiyah atau ittifaqiyah? Tentu saja masuknya ke luzumiyah. Luzumiyahnya ke bentuk yang mana? Ke bentuk yang sebab kebiasaan atau sebab adi. Jadi kalau haus pasti udah kebiasaannya pasti kita bakal minum gitu, dan itu sifatnya niscaya. Nggak mungkin saya haus, saya malah lari-lari biar makin haus. Itu kan nggak mungkin. Nah, contoh lain nih ya, tebak dia luzumiyah atau ittifaqiyah. Jika saya mendapat uang tambahan dari orang tua saya, maka saya akan membeli buku. Nah, kalau ini luzumiyah atau ittifaqiyah? Iya betul, kalau ini contoh ittifaqiyah, karena walaupun misalkan saya mendapat uang tambahan dari orang tua saya, belum tentu atau belum secara pasti saya akan membelanjakan uang tersebut untuk membeli buku. Bisa jadi tiba-tiba saya ada keperluan mendadak untuk membayar UKM atau UKT gitu kan. Siapa yang tahu? Oke, sampai sejauh ini saya rasa dapat dipahami dengan baik dan benar ya. Kita lanjut
ke materi selanjutnya. Kali ini kita sudah masuk ke Qadhiyah Syartiyah Munfasilah. Kalau tadi mutasilah, yang perlu kita garis bawahi adalah dia terikat atau tidak terpisahkan. Nah, kalau Qadhiyah Syartiyah Munfasilah tuh apa sih? Nah, Qadhiyah Syartiyah Munfasilah adalah Qadhiyah Syartiyah yang mana antara muqaddam dan talinya tidak terikat atau adanya keterpisahan. Nah, keterpisahannya ini ditandai dengan adanya perbedaan atau pertentangan antara kedua sisinya, sehingga nisbah keduanya adalah nisbah keterpisahan. Kok tadi saling terkait, kalau ini saling terpisah dan bertentangan. Jadi muqaddam dan talinya itu bertentangan. Ciri-ciri dari Qadhiyah Syartiyah Munfasilah. Kalau mutasilah tidak terikat, kalau munfasilah tidak terikat atau terpisah. Dan ditandai keterpisahannya itu dengan nisbah keterpisahan. Oke, biar lebih jelas kita masuk ke contohnya ya. Di sini ada contoh. Sesuatu ini bisa jadi dia itu bergerak, bisa jadi juga dia diam. Nah, dia itu bergerak sebagai muqaddam, dia itu diam menjadi sebagai tali. Nah, di sini kita dapat lihat dengan jelas bahwa muqaddam dan talinya itu bertentangan. Diam dan bergerak adalah sebuah pertentangan gitu. Lalu nisbah keterpisahannya itu bisa dilihat dari kata-kata bisa jadi ya kan. Terus yang kedua nih, ada contoh lagi kayak gini. Bilangan ini bisa jadi dia itu genap, bisa jadi juga dia itu ganjil. Nah, bilangan itu genap menjadi muqaddam, bilangan itu ganjil sebagai tali. Nah, ganjil dan genap juga sebuah pertentangan kan. Berarti dia masuk ke dalam kategori Qadhiyah Syartiyah Munfasilah. Nah, terus dapat kita lihat ya, ada contoh di atas. Keduanya tuh terpisah karena terjadi pertentangan dan adanya nisbah keterpisahan. Yang tadi dapat kita lihat di contoh yaitu kata-kata bisa jadi ya kan, bisa jadi sesuatu ini diam, bisa jadi juga dia bergerak. Nah, seperti itu. Diam dan bergerak juga merupakan sebuah pertentangan. Sampai sini saya rasa bisa dipahami ya dengan baik dan benar, maka kita akan lanjut materi Qadhiyah Syartiyah Munfasilah ini. Oke. Tadi seperti yang kita tahu ya, Qadhiyah Syartiyah Munfasilah juga dibagi lagi. Nah, pertama nih klasifikasi Qadhiyah Syartiyah Munfasilah dari segi bentuk muqaddam dan talinya. Maksudnya apa sih? Jadi di sini kalau diklasifikasikan sesuai segi bentuk muqaddam dan talinya ini, Qadhiyah Syartiyah Munfasilah terbagi menjadi 3. Yang pertama ada maniyatul jam'i, yang kedua ada maniyatul khulu, dan yang terakhir ada maniyatul jam'i wal khulu. Kita pertama akan membahas tentang maniyatul jam'i. Oke, di sini kita lihat dulu ya pengertiannya. Muqaddam dan talinya itu tidak dapat berkumpul sekaligus, tapi bisa lepas keduanya. Jadi dia bentuk muqaddam dan talinya itu nggak bisa gitu. Dia bertentangan tapi tidak dapat berkumpul sekaligus, tetapi bisa lepas keduanya. Seperti ini contohnya, hitam dan putih. Karena tidak bisa sesuatu itu hitam dan putih secara bersamaan. Bisa nggak? Nggak bisa kan? Pasti sesuatu itu, maksudnya kalau ada dua warna gitu, kalau milih antara hitam dan putih, nggak mungkin kan jadi keduanya gitu. Pasti kalau nggak hitam, ya putih. Tapi bisa jadi sesuatu itu dilepas gitu keduanya antara hitam dan putih. Bisa jadi sesuatu itu nggak hitam dan nggak pula putih. Bisa saja dia itu merah atau kuning. Sampai sini dapat dipahami nggak sih? Jadi bentuk muqaddam dan talinya itu dia nggak bisa berkumpul secara bersamaan, tapi bisa lepas keduanya gitu. Jadi tadi contohnya hitam dan putih. Jadi misalnya ada suatu benda nih. Benda itu berwarna hitam dan tidak berwarna putih. Berarti udah jelas kan, berarti benda itu berwarna hitam. Gak mungkin kan benda itu berwarna hitam dan putih secara bersamaan. Tapi kalau misalnya kita bilang benda itu bukan hitam dan bukan putih, nah itu bisa kan? Bisa jadi benda itu merah atau kuning, seperti itu ya. Biar lebih jelasnya lagi, kita masuk ke contoh. Contohnya nih, orang itu ada kalanya di Jakarta, ada kalanya di Indramayu. Ini contoh mujabah ya. Orang itu ada kalanya di Jakarta, ada kalanya di Indramayu. Ya kan? Nah, dia nih, kalau kita lihat nih, muqaddamnya kan tadi orang itu di Jakarta, terus talinya orang itu di Indramayu. Berarti
Mungkin nggak sih orang itu berada di Jakarta dan Indramayu dalam satu waktu yang bersamaan? Nggak bisa kan? Tapi bisa nggak sih orang itu nggak di Indramayu dan nggak di Jakarta? Bisa banget, bisa jadi dia di Malang atau di Tangerang atau di Semarang atau di mana. Ya kan benar. Lalu kalau contoh salibahnya, di sini tinggal ditambahin aja, tidaklah ada kalanya orang itu di Jakarta dan ada kalanya di Bali. Seperti itu contohnya. Sampai sini saya rasa dapat dipahami dengan jelas. Intinya yang perlu kita garis bawahi adalah maniatul jama'i itu tidak dapat berkumpul sekaligus, tapi bisa lepas keduanya. Begitu. Lalu kita lanjut ya ke maniatul khulu. Kalau maniatul khulu itu dia mukodam dan talinya itu tidak bisa kosong keduanya, atau tidak boleh keduanya tidak ada, tetapi bisa berkumpul. Jadi dia bisa berkumpul menjadi bisa berkumpul dalam satu waktu gitu, tapi nggak bisa lepas keduanya secara bersamaan gitu. Nah contohnya ini, sesuatu ini bisa jadi dia itu bukan putih dan bukan hitam, ya kan? Berarti sesuatu ini merah atau enggak kuning gitu loh. Tapi kan bisa dua-duanya dilepas. Suatu ini bukan putih dan hitam gitu misalkan, ya jelas dong itu nggak jelas gitu jadinya, nggak mungkin, nggak mungkin. Nah, yang terakhir ini yang paling menarik untuk dibahas itu adalah maniatul jama'i wal khulu. Nah kalau dia ini dia tidak bisa berkumpul dan berpisah sekaligus dalam waktu yang sama. Gimana? Kita ulangi ya. Kalau maniatul jam'i wal khulu, dia itu tidak bisa berkumpul dan lepas sekaligus dalam waktu yang sama gitu. Kalau tadi kan maniatul jam'i tidak bisa berkumpul tapi bisa lepas keduanya. Kalau maniatul khulu dia bisa berkumpul tapi nggak bisa lepas keduanya. Nah kalau maniatul jam'i wal khulu dia kayak gabungan keduanya gitu, itu dia tidak bisa berkumpul dan berpisah sekaligus dalam waktu yang sama. Contohnya nih, bilangan itu bisa jadi dia itu ganjil, bisa juga dia itu genap. Nah, suatu itu nggak bisa kan genap dan ganjil secara bersamaan di satu waktu gitu, ya kan? Tapi nggak bisa juga ganjil dan genap itu berpisah sekaligus gitu. Kayak pasti suatu itu kalau nggak ganjil ya genap. Selain itu apa? Nggak mungkin kan? Kayak pasti itu gitu. Misalkan bilangan ini tidak ganjil dan tidak genap, lalu apa? Kan nggak bisa. Pasti kalau nggak genap ya ganjil. Benar? Benar. Terus contoh satunya lagi nih. Manusia itu bisa jadi hidup, bisa jadi mati. Jadi hidup dan mati ini nggak mungkin berkumpul dan berpisah sekaligus dalam waktu yang sama. Kayak misalkan orang tuh kalau nggak hidup ya pasti mati gitu. Nggak mungkin hidup dan mati, nggak mungkin. Pasti kalau nggak hidup ya mati. Itu juga nggak mungkin kan seseorang itu tidak hidup dan tidak mati. Wah nggak bisa. Pasti kalau nggak hidup ya mati. Begitu. Nah contoh nih ya, untuk memperkuat pemahaman kita, saya coba kasih contoh. Saya ini ada kalanya diam, ada kalanya bergerak. Nah ini termasuknya ke maniatul jam'i, maniatul khulu, atau maniatul jam'i wa khulu. Jadi yang kita fokuskan di sini mukodam dan talinya ya. Mukodam dan talinya tadi apa? Diam dan bergerak. Nah diam dan bergerak kasih bentuk yang mana nih? Iya betul, dia maksudnya ke maniatul khulu. Gak mungkin kan saya bergerak dan diam secara bersamaan. Kalian percaya gak kalau saya bilang barusan saya bergerak dan diam di detik yang sama? Pasti nggak mungkin kan, nggak percaya, nggak masuk akal gitu. Karena yang masuk akal adalah sesuatu itu kalau nggak diam ya bergerak, begitu. Gitu ya kawan-kawan, sampai sejauh ini saya rasa sudah sangat jelas ya penjelasannya dan bisa dipahami. Oke, kalau gitu kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu klasifikasi. Tadi kan
dua lagi kan. Yang tadi klasifikasi segi bentuk, kalau ini dari sisi tabiatnya maksudnya apa? Ada atau tidaknya pertentangan antara mukodam dan talinya. Dia bentuk pertentangannya tuh kayak gimana gitu. Nih ya, kita di sini ada dua jenisnya, yaitu inadiyah dan ittifaqiyah. Pertama, kita bahas yang inadiyah dulu ya. Apa sih qadhiyah satiyah munfasilah? Yang inadiyah itu apa? Jadi dia adalah qadhiyah satiyah yang mengandung ada atau tidaknya pertentangan itu dengan sendirinya. Maksudnya pertentangan antara mukodam dan talinya memang dikarenakan mafhum keduanya, bukan faktor lain yang terjadi secara kebetulan. Jadi emang hal yang niscaya gitu, udah pasti gitu, emang sesuai mafhum yang ada gitu, bukan sebuah kebetulan. Contohnya tadi manusia itu bisa jadi hidup, bisa jadi mati. Ya, ini udah mafhum gitu. Seperti yang kita tahuin, emang udah pasti pertentangan tuh hidup dan mati gitu. Ya kan? Mukodam dan talinya pertentangannya tuh udah pasti gitu. Ya kan, kayak kalau nggak tadi diam dan bergerak itu juga termasuknya ke inadiyah. Atau ganjil genap juga dia termasuknya ke inadiyah. Kalau ittifaqiyah itu adalah mengandungnya pertentangan karena kebetulan, bukan karena hakikat. Kok inadiyah tadi pertentangannya sudah hakikat, kalau yang ittifaqiyah itu dia masih secara kebetulan gitu. Contohnya, ada kalanya buku itu berbahasa Arab, ada kalanya buku itu berbahasa Inggris. Ya emang karena kebetulan aja. Ada buku yang berbahasa Arab, ada buku yang berbahasa Inggris. Dia pertentangannya secara kebetulan aja gitu. Tapi bisa juga kan ada buku berbahasa Arab dan berbahasa Inggris dalam satu buku gitu, kan mungkin ya. Tapi emang bahasa Arab dan bahasa Inggris juga sebenarnya suatu yang bertentangan, tapi pertentangannya secara kebetulan saja, nggak niscaya gitu. Terus contoh lainnya adalah ada kalanya orang itu seorang pelajar, ada kalanya orang itu bernama Ali. Jadi emang di sini maksudnya bukan setiap pelajar bernama Ali gitu, enggak. Pasti ada kalanya seorang itu pelajar ada bernama Ali. Jadi maksudnya di sini tuh Ali dan pelajar itu merupakan sebuah pertentangan yang hanya kebetulan saja dan nggak niscaya gitu. Bukan yang kayak pasti gitu, nggak hakikatnya pelajar dan Ali itu sebagai sebuah pertentangan yang terus menerus. Bisa jadi juga nggak kayak gitu. Itu saya rasa sekian dan cukup biasa yang dapat saya sampaikan. Pada lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya bisa kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Bagi para audiens yang ingin bertanya, silakan bertanya. Insya Allah akan saya jawab dengan semampu saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita buka sesi tanya jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya ingin bertanya kepada Syifa Aulia Zahra, berdasarkan yang tadi Syifa telah jelaskan, yaitu tentang qadhiyah syartiyah. Saya ingin bertanya, apa sih urgensinya kita mempelajari qadhiyah syartiyah ini? Sekian dari saya, mohon dijawab ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin bertanya kepada Syifa Aulia Zahra. Tadi sudah dijelaskan bagaimana qadhiyah syartiyah itu. Nah, bagaimana contoh dari qadhiyah syartiyah dalam konteks sehari-hari dan apa fungsinya? Terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Dina Al-Fajri dan Hasna Fatin yang telah bertanya. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan Dina Al-Fajri terlebih dahulu. Saya ulangi ya pertanyaannya. Tadi pertanyaannya seperti ini. Pertanyaan dari Dina yaitu, apa urgensi mempelajari qadhiyah syartiyah? Seperti itu kan ya. Jadi apa sih urgensinya mempelajari qadhiyah syartiyah itu? Kalau bismillah ya, ini saya coba jawab, insya Allah benar. Jadi urgensi paling pertama yang bisa saya pahami ya dari mempelajari qadhiyah syartiyah ini, yaitu untuk melanjutkan materi
selanjutnya gitu, karena nanti setelah bab kodiah ini nanti ada bab istidlal dan kias. Jadi nanti kodiah syartiyah ini akan sangat berpengaruh untuk kita memahami istidlal dan kias. Nah, istidlal itu apa sih? Istidlal itu kan mengambil kesimpulan dari petunjuk yang ada. Nah, biasanya dan petunjuk-petunjuk yang adanya itu berupa kodiah. Nah, istidlal sendiri pengambilan kesimpulannya itu bisa berupa kias. Kias itu di sini maksudnya pengambilan kesimpulan atau natijah, itu langkahnya dari yang umum ke yang khusus. Nah, ini namanya kias. Kalau dalam ilmu mantik pengertiannya seperti itu ya. Nah, kias sendiri itu terdiri dari beberapa kodiah. Nah, kias juga nanti ada kias iktironi dan kias istisnai. Nah, kias iktironi nanti ada kias iktironi syartiyah. Nah, kias iktironi syartiyah sendiri nanti dia itu tersusunnya dari kodiah syartiyah, baru nanti ada menarik kesimpulannya tuh dari beberapa kodiah syartiyah gitu. Nah, seperti itu urgensi yang pertama. Nah, urgensi yang kedua tuh kenapa kita mempelajari kodiah syartiyah, yaitu agar kita bisa ketika berbicara atau mendengar omongan seseorang itu kita proses terlebih dahulu gitu, sesuai akal rasio kita gitu. Misalkan ada orang ngomong nih, supaya kita nggak asal bunyi dan nggak gampang percaya juga. Misalnya ada orang ngomong nih, tadi pagi saya bergerak dan diam dalam detik yang sama. Terus kalau ada orang ngomong kayak gitu, kira-kira kalian bakal percaya apa enggak? Kalau udah belajar kodiah syartiyah kan kalian pasti nggak percaya dong. Enggak lah, nggak mungkin lah orang tuh diam dan bergerak dalam waktu yang sama, karena dia kan bentuknya sebuah pertentangan yang nggak bisa. Tadi bentuknya tuh yang maniatul jam'i wal khulu, yang nggak bisa ada dan berpisah sekaligus gitu. Jadi pasti kalau orang tuh kalau nggak diam ya bergerak, nggak mungkin diam dan bergerak dalam waktu yang sama. Atau kalau misalkan dengar orang ngomong gitu, maksudnya nggak sabunyi gitu, kalau matahari terbit mah gelap gitu kan, nggak mungkin. Kalau udah belajar kodiah syartiyah kan jadi kita tahu gitu, oh iya sebab terang tuh karena matahari terbit. Nah, seperti itu kalau yang dapat saya pahami. Semoga jawaban saya memuaskan dan bisa dipahami. Terima kasih. Oke, lanjut ya. Kita selanjutnya menjawab pertanyaan dari Hasna Fatina Nabila. Saya ulangi lagi ya pertanyaannya. Tadi Hasna bertanya seperti ini, apa contoh kodiah syartiyah dalam konsep sehari-hari gitu, maksudnya dalam kehidupan sehari-hari, dan apa fungsinya. Oke, jadi contohnya nih kodiah syartiyah dalam kehidupan sehari-hari bisa juga gini. Jika saya mengantuk, maka saya akan tidur. Jika saya lelah, maka saya akan beristirahat. Nah, itu kan contoh kodiah syartiyah mutasilah dalam kehidupan sehari-hari kan. Nah, apa fungsinya? Jadi fungsi kita mempelajari kodiah syartiyah ini kalau menurut saya untuk mengasah otak kita gitu, untuk mengasah kemampuan berpikir kita. Jadi kayak kalau misalkan contoh nih kayak gini, kalian bertanya-tanya, kenapa ya saya ngantuk? Oh iya, semalam kan saya begadang. Jadi kayak kodiah syartiyahnya, jika saya begadang maka saya akan mengantuk keesokannya, seperti itu. Kayak kalau misalkan kenapa ya saya lelah? Oh iya, dari pagi saya udah overwork, maksudnya udah banyak kerjaan gitu, makanya sekarang saya lelah. Terus kalau saya lelah, saya harus istirahat. Nah gitu, fungsinya tuh untuk mengasah otak kita gitu kan, kayak nggak mungkin biar lebih rasional gitu jalan pikir kita gitu. Kalau menurut saya sih seperti itu, kayak kan nggak mungkin ya misalkan kita bertanya-tanya, misalkan kita ngantuk, terus jika saya ngantuk maka saya nyangkul sawah gitu kan, nggak nyambung, jadi nggak sinkron gitu kan. Kalau misalkan kita udah belajar kodiah syartiyah ini kan yang mutasilah kan, jadi oh iya harus ada ketersambungan gitu.
Kalau saya ngantuk berarti saya harus tidur, kalau saya lelah berarti saya harus istirahat, seperti itu. Semoga jawaban saya bisa memuaskan untuk Hasnat. Sekali lagi terima kasih sudah bertanya. Oke, terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga presentasi saya dan pembahasan saya tentang Qodiyah Syartiyah serta pertanyaan teman-teman dan jawaban dari saya bisa membantu dan ada manfaatnya untuk kalian semua. Saya akhiri presentasi kali ini dengan hazawallahi yarana wa yahfazuna walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di lain waktu.